Halo guys, saya kembali lagi dengan unboxing dan review. Dan saya sakit lagi nih guys. Tapi saya nekat, saya harus rekaman ini karena satu alasan guys. Saya harus memperingatkan kalian mengenai mainan yang satu ini. Wah, kenapa tuh saya harus memperingatkan kalian? Ya, simak saja reviewnya ya, simak saja. Jadi kalian mungkin harusnya kalau anak-anak tahun 90-an tuh tahu dong ya sama yang namanya Digimon ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang juga tahu, tapi mungkin lebih tahu Pokemon kalau zaman sekarang. Cuman kalau di zaman 90-an dulu yang namanya Digimon itu salah satu dari top 3 lah untuk kisah-kisah anime atau game yang tentang istilahnya kayak monster-monster sama trainernya gitu. Jadi ada Pokemon kan yang pasti itu yang paling populer, terus ada Digimon, satu lagi Monster Rancher. Cuman kalau di Indonesia sendiri yang paling populer mungkin ya bisa dibilang Pokemon sama Digimon itu sih. Soalnya Digimon itu tuh cukup bisa populer di Indonesia. Kenapa? Karena dia ada dua media. Kalau Pokemon kan dia ada di kartunnya tuh yang bikin populer tuh, tapi kelemahannya di zaman itu Game Boy itu tuh nggak terlalu masuk di pasar Indonesia. Maksudnya ada, tapi itu pasarnya lebih terbatas. Sementara kalau Digimon selain kartunnya juga terkenal tuh, gamenya tuh yang di PlayStation itu juga terkenal, yang kayak RPG itu. Jadi anak-anak rental pada sering main Digimon gitu zaman 90-an dulu. 90-an 2000-an, maksudnya anak tahun 90-an mainnya di era 2000-an gitu maksud saya. Ya, jadi karena itu ya Digimon jadi lumayan terkenal, paling nggak season 1, 2-nya lah itu terkenal banget di Indonesia zaman itu. Nah, kenapa saya perkenalan seperti ini? Karena gini, saya ada merek building block namanya Sembo, dan saya tahu itu nama Sembo itu sebenarnya lebih terkenal bahkan dibandingkan Fantasi, Funhool gitu. Mungkin Keyplay nggak ya, karena Sembo sama Keyplay mungkin selevel lah keterkenalannya. Cuman em, saya tuh nggak pernah bangun Sembo sama sekali gitu. Saya selalu menganggap Sembo itu kayak tiruannya Lego lah, tiruan-tiruan nggak resminya Lego gitu. Jadi saya nggak pernah tertarik beli barang-barangnya Sembo. Dan sebenarnya pun saya ketika lihat katalog produk-produknya Sembo tuh rata-rata saya nggak interested sama sekali gitu, karena dia lebih banyak kan building-building model-model kendaraan militer lah semacam itu, kemudian IP-IP original yang saya kebetulan nggak ada rasa tertariknya sama sekali. Nah, cuman kebetulan ketika ada yang mereka mengeluarkan IP yang Digimon ini, saya ketika lihat-lihat browsing-browsing video di YouTube kemudian lihat, saya langsung tertarik karena saya terutama karena yang mereka keluarkan itu tuh Digimon seri dari season 1 yang adalah ya mungkin bisa dibilang seri Digimon yang paling terkenal gitu. Jadi saya tertarik, saya memutuskan oke lah, saya coba, saya beli dua set. Yang satunya itu yang Taichi sama Sora, satunya lagi Daichi sama Yamato gitu kan. Nah, tapi setelah saya build, bagaimana hasilnya? Ya ini nih, begini menurut pendapat saya dan istri saya yang membangun. Pertama mungkin saya omongin soal positifnya dulu aja deh ya, karena nggak banyak positifnya jujur aja gitu. Oke, positifnya itu di dalam set ini mengikutkan beberapa printed pieces. Kemudian untuk hasil jadinya ketika kalian lihat ya bentuknya mirip dengan bentuk Digimon yang ditampilkan, karena saya beli dua kotak dan masing-masing ini menampilkan dua bentuk Digimon, satunya War Greymon, satunya Metal Garurumon, satunya lagi Greymon yang biasa, sama satu lagi Skull Greymon. Nah, empat ini menurut saya kalau sudah jadi hasilnya dilihat, oke, representasinya dari balok building block ke bentuknya lumayan terlihat lah, bisa. Nah, tetapi itu saja, positifnya cukup sampai di sana. Sisanya abis ini bakal jadi rant panjang saya, oke? Pertama, yang saya nggak suka dari ini adalah building flow-nya. Sering sekali building flow dari merek-merek non Lego itu sebenarnya udah nggak sebagus Lego, karena itu bukan cuma sekali ini saya ucapkan. Mungkin kalian udah dengar kalau saya bangun yang merek seperti Cada, Keyplay, kemudian merek dari Fantasi, itu sering saya ucapkan. Tapi yang ini Sembo adalah yang menurut saya flow build-nya itu paling parah. Berkali-kali istri saya ngomel-ngomel karena dia bilang ini tuh ada beberapa part yang
kalau istilahnya pakai Lego itu illegal teknik kalau yang disebut di Lego, dan ini berkali-kali digunakan di sini. Jadi berkali-kali itu harus dipaksa-paksa gitu partnya, sama sekali nggak enak nyatu-nyatuin blok satu dengan blok lainnya. Kemudian di luar printed piecesnya itu set-setnya ini tuh ada satu set yang Wargreymon dan yang Metagarurumon itu banyak sekali pakai stiker. Jadi printed piecesnya memang ada, tetapi tetap tidak mengurangi pemakaian stiker yang jumlahnya cukup banyak. Untung yang set satunya sih tidak ada stikernya. Tetapi tetap aja ini sebuah nilai minus, karena untuk building block yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi kenapa masih memakai stiker yang jumlahnya begitu banyak. Itu nilai minus kedua. Nah, dan untuk nilai minus ketiga, itu hasil build-nya itu menurut saya buruk sekali. Jadi begini, saya tidak tahu yang saya dapatkan ini memang cacat pabrik atau bukan, karena saya sempat lihat ada video-video yang di YouTube menunjukkan hasilnya sih ya tidak jelek, tidak ada kerusakan. Tetapi buat tempat saya, Metagarurumon-nya itu kepalanya tidak bisa ngangkat. Jadi seharusnya diposekannya adalah dia diposekan untuk seperti kepalanya seakan-akan seperti sedang bertarung dengan Wargreymon. Jadi dia seperti nembakin serangannya, sementara Wargreymon juga lagi bersiap menembakkan serangannya. Tetapi karena Metagarurumon-nya itu pengait untuk kepala dan badannya itu somehow lemah, jadi kepalanya itu jatuh menunduk terus karena terlalu berat di badannya. Di kepalanya jadi terasa terlalu berat bobotnya dan jatuh terus sehingga nggak bisa diposein. Saya sudah berusaha mengakalinya dengan saya kasih double tape, which itu adalah hal yang saya tidak pernah lakukan di building block yang lain, baik Lego maupun yang non Lego sebelumnya. Saya tidak pernah melakukan, tapi sampai saya harus berusaha mengakali itu supaya memberikan posibilitas yang bagus. Dan itu pun tidak bisa karena double tape-nya itu tidak cukup kuat untuk menempelkan pala itu supaya tetap tegak. Akhirnya kalian bisa lihat sendiri nanti di ending hasilnya sangat buruk. Jadi biasanya saya menilai building brick itu dari 3 hal. 1, dari kualitas komponennya, 2 dari bagaimana playability-nya, dan 3 adalah bagaimana ketika dipajang. Dan untuk kali ini Sembo gagal total di ketiga-tiganya itu. Karena bahkan untuk dipajang dia tidak bisa, dan untuk dimainkan pun ini tidak bisa. Kalau kalian anak-anak kalian atau adik-adik kalian atau keponakan-keponakan kalian main, saya jamin partnya rontok. Karena build-nya sangat-sangat tidak kokoh. Saya mencoba angkat sedikit pelan, mau saya posekan sedikit gerakannya saja, jatuh partnya 1, 2. Kemudian saya mencoba pasang lagi, seperti contohnya sayapnya Metagarurumon, saya pasang, jatuh. Saya pasang lagi, jatuh lagi. Sungguh buruk sekali. Untuk Wargreymon lebih baik, lebih kuat, tapi itu juga sayapnya bisa jatuh, tangannya jatuh, armornya jatuh ketika dimainkan. Kemudian yang lebih parahnya lagi, ketika dia punya bola energinya dia itu, serangannya dia. Sebenarnya saya senang karena Sembo berusaha mengikutkan sebuah part di mana bisa menyala. Jadi ada part yang ditaruh di dalam bolanya itu bisa menyala kalau dinyalakan, tapi menyalakannya itu kamu harus buka bolanya. Kemudian kamu putar untuk menyalakan, kemudian kamu pasang kembali bolanya. Which is totally stupid. Itu hal yang konyol sekali. Jadi setiap kali kalian mau pajang, kalian harus turunkan dioramanya, kalian harus turunkan Wargreymon, kalian harus ambil bolanya dari tangannya, kalian harus putar, nyalakan kembali, taruh kembali semuanya, dan pasti ada part-part yang jatuh ketika kalian handling ini, dan kemudian kalian pajang lagi. Kemudian setelah itu, tak berapa lama, kalau mau dimatikan, lakukan semuanya lagi. Itu adalah hal yang sangat-sangat bodoh, dan sebaiknya kalau memang implementasinya seperti itu, lebih baik tidak usah diimplementasikan sekalian. Untuk yang satunya, jadi untuk yang karakternya Taichi, Sora, dan Greymon dan Skullgreymon itu sedikit lebih bagus karena dua karakter Digimonnya lebih kokoh. Tetapi secara overall pun ini bukan build yang bagus. Kenapa? Dioramanya itu, saya pikir tadinya dua Digimonnya akan bertarung di dalam diorama itu, tetapi tidak. Jadi diorama itu hanya untuk latar,
kemudian 2 Digimonnya ditaruh di depannya, dan hanya satu kaki yang mungkin bisa menginjak ke dalam diorama itu. Nah, gunanya buat apa? Kenapa? Kenapa harus dibuat dioramanya seperti ini kalau nanggung? Kalau kalian tidak bisa bikin dengan ukuran yang cukup besar untuk mengakomodasi Digimon yang ada di dalam sana, ya lebih baik tidak usah diikutkan sekalian. Karena hasilnya itu sangat aneh. Karena di yang sebelumnya, yang adalah War Greymon dan Metal Garurumon, kalian bisa taruh 2 Digimonnya di dalam dioramanya. Sementara yang ini, Digimonnya di luar dioramanya. Tidak ada konsistensi dalam desain produknya Sembo, which is sangat mengecewakan sekali. Gimana ya? Saya tuh, antara saya dengan istri saya tuh biasanya yang lebih sering kritis untuk hal-hal yang untuk produk-produk yang non Lego, karena dia merasa Lego yang terbaik, kemudian yang non Lego itu oke, tetapi masih banyak yang harus mereka lakukan untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Lego. Tetapi untuk yang kali ini saya jadi biasanya kalau dia lagi ngomel dalam pembangunan ini kurang baik flow-nya apa, saya biasanya masih bisa mencari nilai positif dari set-set yang non Lego tersebut. Saya bisa bilang, oh ini harganya cukup ekonomis, cukup masuk untuk value-nya, atau oh ini seperti apa, mungkin dia memberikan value lain misalnya dengan cara inovasi desainnya. Kalau yang ini tidak ada inovasi desain sama sekali, kualitas brick juga pas-pasan, ya tidak jelek tapi juga tidak bagus banget, flow build-nya kacau balau, rancangan hasil jadinya jelek, kemudian untuk possibilitasnya tidak terlalu bagus karena banyak yang rontok-rontok, malah yang satunya defect sekalian. Kemudian untuk playability-nya nol besar karena kalian tidak akan bisa memainkan ini tanpa merusak build-nya. Jadi saya tidak tahu apa yang bisa disebut nilai positif di sini. Kalau dibilang value-nya pun, saya barusan membangun area X, dan untuk value area X ataupun Fantasi masih memberikan value yang jauh lebih bagus dibandingkan ini. Jadi Sembo ini menurut saya dari depan sampai belakang sangat mengecewakan, dan saya sangat-sangat tidak menyarankan ini. Walaupun kalian adalah fans dari Digimon, paling tidak untuk 2 seri ini ya, saya tidak mau mencoba untuk seri-seri yang lainnya lagi, untuk model-model yang lainnya. Tadinya saya pikir, oke, kalau yang ini bagus, saya mau mencoba cari model-model yang lainnya. Tapi dengan pengalaman seperti ini, saya benar-benar tidak merasa ingin nambah lagi gitu. Oh, satu lagi, minifig-nya juga jelek, man. I mean, how can they screw up a minifig? Jadi karakter Daichi gitu misalnya, itu kalian akan menyadari bahwa rambutnya dengan kepalanya itu mudah sekali lepas, which is so weird. Bagaimana, how do you I don't even understand how do you even mess up a minifig. Itu adalah hal paling basic, dimana kalau saya punya Q-Man, Keyblade, Naruto, semuanya bisa melakukan minifig dengan bagus. Tetapi di sini mereka mengacaukan hal yang bahkan semudah itu. So it's very very disappointing bagi saya, yang saya bukan fans berat Digimon jujur saja, tapi saya cukup tahu dan saya kecewa sekali dengan hasilnya. Jadi saya bisa membayangkan apa yang dipikirkan fans Digimon ketika melihat barang ini gitu. Saya membayangkan kalau fans Digimon, karena mereka mungkin harus gigit jari melihat, oh fans Pokemon dapat set-set Keyblade yang cukup bagus, set-set Mega yang cukup bagus, Mega Block, ya sementara mereka nggak dapat apa-apa, dan finally mereka dapat sesuatu dari Sembo dan cukup banyak line up-nya, dan hasilnya seperti ini. Wah, saya rasa sih akan kecewa sekali. Ya semoga saja kelemahan ini akan disambar dengan pembuat brick lainnya seperti mungkin Fantasi dan yang lainnya yang lebih bagus, dan this IP deserves a better treatment daripada yang kita dapat ini. Well, that's all. Tidak bisa banyak berkata apa-apa. Just avoid it at all costs. Avoid it. Thank you and see you in the next review. Bye bye.